Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat talabah? Ta'alakum bi khairin wa afiyatin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pertemuan yang baru, ya. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang langkah 12 Muhammadiyah. Tentunya pada kesempatan ini anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mengenal langkah 12 Muhammadiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mengulangi kembali sebentar mereview pertemuan yang sebelumnya tentang macam-macam khitah perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama ada langkah 12 Muhammadiyah, yaitu pada tahun 1938, ya, atau di masa periode ini di 1938 sampai 1940. Kemudian ada khitah perjuangan Palembang di periode 1956 sampai 59. Kemudian juga ada khitah perjuangan Muhammadiyah di tahun 1969 atau disebut dengan terkenalnya dengan khitah Ponorogo, ya. Kemudian ada khitah perjuangan Muhammadiyah ya, tahun 71 yang dikenal dengan khitah Ujung Pandang. Kemudian khitah perjuangan Muhammadiyah pada tahun 1978 di Surabaya. Kemudian yang terakhir ada khitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun 2002 atau dikenal dengan khitah Denpasar. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk memahami bersama-sama dan mengenal, memperdalam langkah 12 yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Ya, langkah 12 Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940 lebih menekankan pada garis-garis besar program Muhammadiyah yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, yaitu pada tahun 1928 dan diharapkan tuntas atau tercapai menyelesaikannya pada tahun 1940, ya, satu periode kepemimpinan pada waktu itu. Ya. Pada periode ini terkenal dengan sebutan langkah 12 Muhammadiyah, ya, yang dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur, ya. Dan di periode ini yang menentukan adalah siapa yang merumuskan pada waktu itu pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi kalau ditanya nanti siapa yang merumuskan atau di masa periode siapa langkah 12 itu disusun, maka jawabannya nanti adalah pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Berikut kita merupakan langkah 12. Kita lihat, ya, sama-sama langkah 12 Muhammadiyah. Langkah 12 Muhammadiyah itu yang pertama ada memperdalam masuknya iman, kemudian memperluas paham agama, memperbuahkan budi pekerti, menuntunkan amalan intiqad, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan. Ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Kedelapan, menguatkan majelis tanwir. Kesembilan, mengadakan konferensi bagian. Kesepuluh, mempermusyawarahkan putusan. Kesebelas, mengawaskan gerakan jalan. 12, mempersambungkan gerakan luar. Ini 12 langkah Muhammadiyah. Insyaallah kita akan bahas satu persatu, ya, tidak langsung semua, ya, karena penjabarannya banyak sekali, ya. Ya, kita bahas yang pertama kali adalah memperdalam masuknya iman.
Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk kepada langkah yang pertama. Yang langkah ke-1 adalah memperdalam masuknya iman. Dalam matanya disebutkan, ya, hendaklah iman itu ditabligkan, disyiarkan dengan selebar-lebarnya, yakni diberi riwayatnya dan diberi dalil buktinya, dipengaruhkan dan digembirakan sampai iman itu mendarah daging, masuk di tulang sumsum dan mendalam di hati sanubari kita, sekutu-sekutu Muhammadiyah seumumnya. Ini dari matan sebelumnya, ya. Saya tidak merubah-rubah. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari memperdalam masuknya iman itu kita akan menjabari tentang iman, ya. Kita akan memperdalam masalah iman di sini, ya. Tentu iman itu, ya, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah kepercayaan. Nah, maaf nih ketinggalan rupanya. Kepercayaan di dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan atau perbuatan. Itu bagaimana hadis Bukhari, ya. Ya. Bagaimana iman itu? Ya, maka ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ada akdun dalam hati ini, ya, perlu ada keyakinan, kepercayaan dalam hati kita. Kemudian setelah itu kita ikrarkan, ya. Pertama-tama kita, ya, ketika seseorang itu menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada syahadat, ya. Syahadatain, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini kita mengucapkan dengan lisan, ya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. U'minu billah dan seterusnya. Wa amalun bil arkan, dan dilaksanakan, dikerjakan. Setelah kita nyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjaga iman itu, ya, beramal soleh dengan meninggalkan segala larangannya, ya, yaitu menjalankan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengerjakan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ya, tentu dalam menambah kualitas keimanan kita, ya, perlu kita mauidhah. Ya, mauidhah itu bagaimana? Mauidhah itu bisa kita mengambil dari nasihat-nasihat dan dengan mendatangkan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang berhubungan dengan keimanan. Jadi kita baca ayat Al-Qur'an, baca hadis, kemudian menelaahnya, meminta nasihat terkait dengan keimanan. Supaya apa? Supaya kualitas iman kita bertambah. Ya. Atau mengambil riwayat-riwayat atau kisah-kisah, ya, para nabi, para rasul, para sahabat, tokoh-tokoh dan umat terdahulu, ya, yang mempertahankan keimanan kita. Itu yang harus kita pelajari ketika supaya kita atau iman kita bertambah, ya. Kenapa? Karena iman itu naik turun, ya. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan amal-amal soleh, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, dan berkurang ketika kita melaksanakan maksiat. Ya. Kemudian maksudnya tadi dari apa? Nah, memperdalam keimanan itu, yang menjaga agar cahaya iman kita tetap cemerlang. Bagaimana? Ya, jauhi maksiat, perbanyak amal soleh. Ya, jauhi maksiat, perbanyak amal soleh. Ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup jelas di sini, ya, terkait dengan masalah iman. Karena iman itu, ya, lagi aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, kita perlu meyakinkan dalam hati kita, ya, kemudian kita ucapkan, setelah itu kita kerjakan perbuatan kita bahwa kita adalah meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Iman itu bisa berkurang karena maksiat dan bertambah karena dengan amal saleh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.